Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, saya Indah Linawati dari SMK Negeri Hamunadi Ungaran. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut saya, keselamatan dan kebahagiaan akan tercapai ketika mereka yaitu murid memiliki karakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kebinekaan global, benar kritis dan kreatif. Untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila tertanam pada diri murid, saya sebagai seorang guru memiliki peran dalam menuntun pada proses pengajarannya dengan cara merumuskan visi untuk menggerakkan hati dan mendorong kolaborasi. Visi saya adalah mewujudkan insan yang unggul, berkarakter profil pelajar Pancasila, dan peduli lingkungan. Untuk mewujudkan visi saya merumuskan prakasa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi belajar murid melalui pembelajaran yang menyenangkan. Mengapa saya memilih prakasa perubahan tersebut? Karena dari kelas yang menyenangkan, kita dapat diterima, kita dapat dekat dengan murid. Hal itu merupakan pintu utama untuk menuntun murid seperti yang kita impikan dalam visi kita. Pada pelaksanaan prakasa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi belajar murid melalui pembelajaran yang menyenangkan, saya menggunakan paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, yaitu B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Berikut adalah tahapan pada bagja, yaitu yang pertama B. Buat pertanyaan. Pertanyaan yang saya buat adalah bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar murid melalui pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian tindakan diantaranya yang pertama, saya melaksanakan kolaborasi atau berdiskusi dengan rekan sejawat. Kemudian yang kedua adalah mencari referensi praktik baik mengenai cara meningkatkan motivasi belajar melalui pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian mencari tahu karakter gaya belajar peserta didik berdasarkan evaluasi dan refleksi. Berikutnya adalah tahap ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat adalah pembelajaran menyenangkan seperti apa yang dapat meningkatkan motivasi murid sesuai dengan karakternya. Kemudian siapa saja guru yang sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan sehingga murid dapat termotivasi. Tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, mencari referensi tentang pembelajaran yang menyenangkan, yaitu saya membuka YouTube mengenai pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian saya mencari praktek baik dari guru-guru lain. Saya mau belajar dan membuka praktek baik dari PMM. Kemudian saya juga mencari referensi mengenai yang lain, yaitu dari jurnal-jurnal yang ada di internet. Tahap selanjutnya adalah gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat adalah apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi setelah melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian apakah pembelajaran yang menyenangkan dapat terus saya lakukan di dalam kelas. Kemudian bagaimana perasaan murid dengan pembelajaran yang menyenangkan. Tindakan yang saya lakukan yaitu membuat gambaran atau narasi kelas saat pelajaran yang menyenangkan sehingga meningkatkan motivasi murid. Kemudian membuat daftar hal-hal yang menjadikan murid merasa senang mengikuti pelajaran sehingga meningkat motivasi untuk selalu mengikuti pembelajaran. Tahap selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat adalah apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan meningkatkan pembelajaran. Apa saja indikator kelas yang menyenangkan, kemudian apa saja indikator motivasi murid meningkat. Bagaimana mengukur kelas yang menyenangkan dan motivasi meningkat.
Tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan adalah yang pertama membuat daftar indikator kelas yang menyenangkan, membuat daftar indikator meningkatkan motivasi murid, membuat rencana pembelajaran, membuat desain pembelajaran yang menyenangkan, menyiapkan sarana dan prasarana untuk pembelajaran, membuat alat ukur kelas yang menyenangkan dan memotivasi meningkat. Tahapan terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang dapat saya libatkan untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan? Kemudian kapan saya harus memulai untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan? Tindakan yang saya lakukan adalah mengajak rekan guru yang mengampu mata pelajaran yang sama untuk memantau pembelajaran, menentukan kapan memulai, mengajarkan guru untuk selalu merefleksi dan mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan, selalu mencoba kembali ketika menemukan hambatan atau kegagalan. Berikut beberapa pembelajaran yang menyenangkan yang sudah saya lakukan. Walaupun masih jauh dari sempurna, namun saya berusaha memulai membuat prakarsa perubahan di dalam kelas saya yang tujuannya untuk meningkatkan motivasi belajar murid. Secara alami tanpa campur tangan. Kan ya guys. Ditutup. Jangan dinet-net. Oke. Iki dimawur. Iya. Setelah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, selalu diakhiri dengan refleksi. Dengan refleksi, kita menjadi tahu apa perasaan anak-anak setelah melaksanakan pembelajaran, apa yang didapatkan setelah melaksanakan pembelajaran, kompetensi apa yang sudah dia capai. Kemudian mereka juga bercerita mengenai karakter dari masing-masing teman mereka. Demikian paparan aksi nyata modul 1.3 mengenai visi guru penggerak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.